screen saya sudah nampak? Sudah nampak PowerPoint saya, Bu Fitri? Belum, Pak. PowerPoint-nya Belum. belum. Oke, sebentar. Ya, udah nampak PowerPoint-nya? Iya, sudah, Pak. Ya. Oke. Ya. Bisa kita mulai? Bagaimana? Mau dibuka dulu? Ya, silakan, Pak, dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri sudah sabar memfasilitasi dengan berbagai kendala teknis. Selalunya saya ini kayaknya dapat sialnya ya, selalu banyak kendala teknisnya. Kalau bukan suara putus-putus, mati lampu, jaringan, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan ini hanya kerikil-kerikil kecil yang akan menjadi pengantar Bapak Ibu untuk mencapai kelulusan pada ujian P3K nanti. Amin. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf ya, banyak kendala teknis untuk pertemuan kali ini karena di daerah saya lagi padam listrik tadi. Jadi daripada saya lanjutkan dan tiba-tiba di tengah jalan putus, mending sekalian saya tunggu listriknya menyala. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertemuan kali ini. Ya, pertemuan kali ini adalah pertemuan sesi ketiga untuk materi dari saya. Di slide ini judulnya keperawatan gawat darurat. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya soal-soal yang saya berikan ini, terutama untuk sesi pertama, itu soal-soal yang mencangkup seluruh departemen keperawatan, kecuali manajemen dan juga keperawatan jiwa. Ya, jadi nanti mungkin ada mentor lain yang akan membawakannya. Nah, di pertemuan kedua itu baru gawat darurat murni. Kemudian pertemuan ketiga ini ada gawat darurat murni dan manajemen bencana, dan saya selipkan materi general juga yang bisa memasuki seluruh departemen keperawatan, mulai dari maternitas sampai dengan manajemen keperawatan ya Bapak Ibu. Jadi pokok bahasan kita untuk sesi ketiga pada kesempatan ini adalah triase hospital, triase pre-hospital, dan prinsip etik dalam keperawatan. Ya, jadi kita akan berbicara mengenai triase di dalam rumah sakit dan triase di luar rumah sakit. Kenapa ini penting? Karena soal-soal triase ini selalu muncul Bapak Ibu tiap tahun. Yang membingungkan adalah ketika dibalik triase untuk di bencana, selalunya peserta uji kompetensi ataupun P3K perawat itu selalu menjawab jawaban yang salah. Padahal lebih gampang sebenarnya triase di bencana atau pre-hospital. Hanya urutannya selalu terngiang-ngiang triase di dalam hospital. Jadi nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah prinsip etik dalam keperawatan. Nah, prinsip-prinsip etik ini selalu ditanyakan dan pertanyaannya sangat banyak. Entah itu di maternitas, entah itu di perawatan gawat darurat, entah itu di medical bedah, entah itu di jiwa, ini selalu ditanyakan. Prinsip etik yang dilanggar atau yang sedang diperlihatkan oleh perawat pada saat pemberian asuhan keperawatan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita masuk terlebih dahulu untuk triase intra-hospital. Pak Asep mungkin bisa di-mute ya. Terima kasih Pak Asep sudah di-mute ya. Yang pertama itu adalah triase intra-hospital. Jadi kita pengantar saja Bapak Ibu, tidak banyak materinya, saya sudah ringkas. Triase intra-hospital atau triase di dalam rumah sakit itu dengan secara umum itu terbagi menjadi 4 ya. Ada label warna merah, label warna kuning, label warna hijau, dan label warna hitam. Untuk hitam dan warna hijau selalu pasti partisipan itu selalu menjawab dengan benar. Tetapi ya, di soal-soal uji kompetensi selalu yang ditanyakan adalah label kuning dan label merah. Kenapa? Karena batasan dari label kuning dan label merah ini masih banyak yang belum mengetahui. Padahal kata kuncinya sangat gampang. Di sini saya sudah buatkan kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi untuk pasien apapun yang di label merah itu hanya ada satu kriterianya.
Kriterianya adalah dia mengalami gangguan airway, breathing, dan sirkulasi. Ya, mau dia trauma kapitis, mau dia gastritis, kalau sudah disertai dengan airway, breathing, dan sirkulasi, berarti dia masuk kategori merah. Nanti saya perlihatkan lagi contoh kasusnya. Kemudian untuk warna kuning, untuk warna kuning adalah pasien-pasien yang dapat mengancam nyawa atau akan semakin memburuk jika tidak ditangani, akan tetapi dia belum mengalami gangguan airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi batasan antara merah dan kuning itu terletak pada gangguan ABC-nya atau airway, breathing, dan sirkulasi. Untuk merah ingat sudah ada gangguan airway, breathing, dan sirkulasi. Apakah jalan napasnya yang tersumbat, apakah pola nafasnya yang tidak baik, atau mungkin dia tidak teraba nadi karotisnya atau fungsi jantungnya yang kurang baik, fungsi sirkulasinya yang kurang baik. Berarti itu tidak usah pikir panjang, langsung merah. Ya. Kemudian kalau dia kuning, sangat mengancam nyawa, dia jika tidak ditangani dapat memperburuk keadaan, akan tetapi dia belum memiliki gangguan ABC, misalnya misalnya fraktur dan sebagai multiple trauma. Meskipun banyak traumanya, kalau airway-nya bagus, breathing-nya bagus, sirkulasinya bagus, dia tidak masuk kategori merah, dia masuk kategori kuning. Nah, untuk kategori hijau itu biasa adalah prioritas rendah, penderita dengan luka lecet, histeris, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pasien untuk label hitam, yaitu pasien-pasien yang sudah meninggal. Nah, di sini adalah contoh-contoh secara realnya. Ya, ini saya ambil dari American Nurse Association Emergency Nurse Association atau ENA. Di sini misalnya adalah merah. Merah itu waktu responnya 0 sampai 10 menit. Ya, ingat ya. Waktu respon dari merah itu adalah 0 sampai 10 menit. Ya. Nah, di sini kondisi-kondisi yang sudah mengalami airway, breathing, dan sirkulasi. Ada shock, pendarahan, open chest wound, kemudian trauma abdomen, pneumotoraks, dan trauma kepala. Kemudian untuk kuning, darurat tidak gawat, itu waktu responnya adalah 30 menit. Ya, waktu pemeriksaan kita itu bisa bertahan selama 30 menit. Di situ misalnya adalah luka bakar tanpa komplikasi. Komplikasi seperti apa yang dimaksud? Komplikasi yang dimaksud ini adalah airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi luka bakar, multiple trauma, trauma spinal, open chest wound, abdominal injury, dan ice injury ini dengan catatan tidak disertai dengan gangguan airway, breathing, dan sirkulasi. Kalau sudah disertai dengan gangguan airway, breathing, dan sirkulasi, berarti dia masuk kategori merah. Jadi itu saja pembatasnya Bapak Ibu. Ingat-ingat bahwa merah itu adalah suatu gangguan yang sudah ada gangguan pada airway, breathing, dan sirkulasi. Sedangkan kuning adalah gangguan yang belum disertai dengan gangguan airway, breathing, dan sirkulasi. Ya. Kemudian yang hijau itu tidak gawat dan tidak darurat. Waktu responnya itu adalah 60 menit. Ya, contohnya itu adalah spraying, strain, dan laserasi, masalah psikologi, dan juga keadaan-keadaan tanpa luka seperti gastritis dan sebagainya. Laserasi ini adalah luka lecet ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada kategori hitam. Waktu respon itu 120 menit. Dia ini sudah terjadi cedera fatal, tidak ada respon, kemudian adanya tanda-tanda kematian. Itu masuk pada kategori hitam. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk pada contoh soal. Sebelum saya masuk ke contoh soal, jika ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Nanti Bu Fitri yang atur siapa duluan yang akan bertanya. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya soal pertama. Ya, ada yang raise hand, silakan Ibu dari Konawe ya. Reni Ulfa Afriani Regin. Oh, ini satu daratan kita ya. Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Bu Reni. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Bu Reni. Pak, saya mau tanyakan, saya pernah mendapatkan soal Ya. yang kategori putih. Ya, putih. Kalau di soal itu kan, di soalnya itu muncul pilihannya hitam sama putih. Terus itu kita mau pilih yang mana? Sedangkan yang saya baca putih itu sama dengan warna hitam. Warna hitam ya. Jadi begini, pertanyaannya bagus ya Ibu Konawe. Untuk ilmu lama ya yang belum diupdate itu memang dia pisahkan antara putih dengan hitam.
Ya, tetapi kalau yang terbaru putih dan hitam itu sama saja. Apa yang menjadi pembedanya? Yang menjadi pembedanya adalah kalau dikatakan putih itu suatu keadaan-keadaan yang sudah sangat buruk, tetapi kita belum pastikan bahwa dia henti napas atau henti jantung. Mengerti Bapak Ibu? Halo, Bu Reni, didengar Iya, suara Pak. saya? Ya. Iya, iya. Jadi kalau putih itu suatu keadaan ya yang sudah sangat parah ya, menunjukkan tanda-tanda mendekati kematian, tetapi kita belum pastikan bahwa dia meninggal atau tidak. Misalnya kita belum cek pupilnya, belum ada data terkait pupil dilatasi ketika diberi cahaya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kepala terpenggal, ya, kepala terpenggal, kemudian belum ada data yang menyatakan bahwa dia mengalami ARES. Itu kan masuk putih. Tetapi Bu, sebenarnya yang terbaru itu putih sama dengan hitam. Tetapi kalau ada yang mengklasifikasikan seperti itu, lihat datanya Bu. Ketika belum ada data yang menampilkan data penguat kematian, entah itu mati klinis atau mati biologi, Ibu langsung pilih warna putih. Paham di sini Ibu? Iya, Pak. Ya, misalnya dia mengalami, dia tidak berespon. Tidak berespon itu kan belum tentu meninggal, Bu. Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, belum tentu meninggal, tetapi ada lagi data di situ dia tambahkan ekstremitasnya hancur, seluruh ekstremitasnya hancur dan misalnya bagian perut keluar usus. Misalnya di bencana ya, Ibu ya. Iya, Pak. Jika itu kan tanda sebenarnya pasien yang sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan ya Bapak Ibu ya. Misalnya kepalanya terbenggal, itu ada contoh-contoh soal seperti itu. Tetapi dia belum perlihatkan data, misalnya dia henti jantung, henti napas, kemudian tidak ada data misalnya tanda kematian lainnya seperti mata dilatasi pada saat diberi cahaya, itu kan tanda-tanda kematian yang harus ada. Berarti Ibu bisa pilih putih. Tapi ketika dia sudah bilang bahwa ketika diri respon cahaya pupil itu sudah dilatasi, kemudian lebam di ujung-ujung jari, kemudian sudah terjadi kontraktur, maka Ibu jangan ragu itu langsung pilih hitam meskipun ada pilihan putih. Di situ saja batasannya Ibu. Tapi saya yakin untuk tahun ini kayaknya itu digabung deh. Udah jarang yang misahin antara warna hitam dengan warna putih. Tapi kalau dipisahkan Bu, ada di situ pemisahnya Bu ya. Jadi hitam itu berada di antara merah yang sangat parah dengan kelompok hitam yang masih ringan. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Ya, jadi kita lanjut. Kalau belum paham silakan Ibu Erni ditanyakan lagi. Kita sama-sama sharing knowledge. Apalagi Ibu kan di rumah sakit, nanti kita sama-sama sharing. Halo? Boleh dilanjut? Lanjut, Pak Adi. Lanjut Bu Erni. Oke, Nur Jamila ya. Ibu Nur. Ibu Nur ini semangatnya luar biasa Ibu Nur. Ya, saya lanjut ya Bu Nur. Ya, Soal Pak Adi. nomor pertama. Seorang laki-laki berusia 43 tahun masuk ke IGD dengan keluhan mengalami luka bakar sejak 30 menit yang lalu pada ekstremitas kanan, ini kanan atas, ekstremitas kanan bawah, dan daerah abdomen. Hasil pengkajian, pasien tampak lemah. Ya, kemudian pemeriksaan tekanan darah 120, HR 86, RR 20, gas darah terpampang. Apakah label warna yang tepat proses triase pada pasien tersebut? A merah, B kuning, C hitam, E hijau, D hitam, dan E putih. Nah, ada putih nih Bu Erni. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ada yang sudah mengetik jawaban? Coba saya baca. Belum ada ya? Ya, silakan ada yang bisa jawab. Dengan keluhan mengalami luka bakar sejak 30 menit yang lalu pada daerah ekstremitas kanan atas, kanan bawah, dan daerah abdomen. Ini kalau luas luka bakarnya ini sudah berapa ini? 9 kanan atas, kanan bawah 9, 18, abdomen 9. Berarti sudah berapa itu? 9 kali 3, 27%.
Tapi bukan luas luka bakar yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah label warna apa yang cocok untuk kasus itu berdasarkan triase di dalam rumah sakit. Gampang ya Bapak Ibu, sudah ada yang bisa jawab? Kalau menyaksikan batasan yang saya sudah rangkum tadi, sesederhana mungkin pasti bisa tahu jawaban. Ya, sudah dijawab Ibu Kuning. Reni Konawe, B kuning. Kuning. Kuning ya, sudah paham ya? Jadi betul ya, kuning. Kenapa kuning? Dia mengalami luka bakar tanpa komplikasi. Komplikasi yang dimaksud ini adalah airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi ingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau kuning, separah apapun, kalau belum ada gangguan airway, breathing, dan sirkulasi, berarti dia masuk kategori kuning. Ya, biar memudahkan Bapak Ibu ini, makanya saya sederhanakan. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ya. Seorang perempuan berusia 29 tahun dibawa ke UGD yang sebelumnya terjebak pada salah satu ruangan di gedung yang mengalami kebakaran. Pemeriksaan fisik, pasien tampak bingung. Terdapat luka bakar pada punggung tangan kanan, sesak dan terdengar suara napas gargling. Apakah label warna yang tepat dalam proses triase pada pasien tersebut? A merah, B hijau, C kuning, D hitam, dan E putih. Gampang ya kalau sudah tahu. Merah. Pintar sekali. Bagus ya. Ini sudah hafal kata kuncinya. Jadi itu saya sudah buat kata kunci yang paling gampang menurut saya. Jadi batasannya adalah airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi betul ya Bapak Ibu, jawabannya adalah merah. Kenapa merah? Karena dia mengalami gangguan pada Napas apa, Bu? gargling. Iya, napas gargling. Ini bukan crowing ya. Ini adalah gargling. Ya, gargling itu mengindikasikan bahwa dia mengalami sumbatan jalan napas. Bagus. Kita lanjut soal nomor 3. Mudah-mudahan ini muncul ya. Kayaknya ini tidak pernah absen. Insya Allah muncul Bapak Ibu. Seorang perempuan berusia 60 tahun masuk ke IGD dengan keluhan closed fracture femuralis sinistra dan laserasi pada daerah abdomen akibat kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian, pasien tampak cemas. Ini. Suhu tubuh 36, apakah label warna yang tepat dalam proses triase pada pasien tersebut? C. Hijau. Ada yang jawab hijau, oke bagus. Siapa lagi? B kuning. Ada yang jawab B kuning. Ada yang jawab putih? Tadi? Oh enggak ada ya, saya salah. Oke, ada yang jawab kuning. Apalagi Bapak Ibu? Kita langsung jawab. Jadi jawabannya adalah warna kuning ya. Kenapa kuning? Karena ada closed fracture femuralis. Ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada closed fracture femuralis, kalau dia hanya laserasi, itu bisa saja dia adalah warna hijau. Oke. Di sini ya Bapak Ibu ada closed fracture femuralis sinistra. Ya, meskipun dia fraktur tertutup, tetapi ini masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah ada perdarahan di dalam atau tidak. Ya Bapak Ibu ya. Jadi betul ya yang menjawab kuning. Ya, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. Ada. Kelihatan nih. Seorang perempuan, kelihatan enggak, Bu? Kelihatan, Pak. Ya, seorang perempuan masuk UGD karena ditabrak kendaraan roda 2 dengan keluhan laserasi pada daerah tibia, pelvis, dan femuralis. Ini ada 3. Apa Bapak Ibu? Hasil hijau. Ya, siapa yang jawab tadi itu? Cepat sekali. Nur Jamila. Ibu Nur Jamila. Mudah-mudahan lulus ya Bu ya. Amin. Ya, Amin, jawabannya Pak. adalah hijau. Jadi jawabannya adalah hijau. Kenapa hijau? Karena dia hanya laserasi saja. Betul. Ya, jadi itu ingat ya, meskipun di seluruh badan, misalnya dia sebut semua daerah, biasanya ini
triknya adalah dia sebut banyak-banyak daerah dengan menggunakan bahasa anatomi. Ya, misalnya pelvis, femoralis, tibia, torakal, vertebra, dia sebut itu. Tapi laserasi, berarti itu Ibu ingat-ingat pilihannya adalah hijau. Kemudian biasa di sini dia tambahkan dengan pasien berteriak-teriak kesakitan atau histeris kesakitan. Itu juga salah satu ciri khas hijau, dia masih mampu berteriak-berteriak kesakitannya atau teriakannya itu lebay, biasa disebut histeris. Jadi kalau ada teriak histeris itu salah satu ciri khas daripada hijau. Secara soal-soal uji kompetensi seperti ini, biasa dia tambahkan suara histeris. Nah, sekarang soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 35 tahun masuk ke IGD karena tenggelam sejak 8 jam yang lalu. Hasil pengkajian, tingkat kesadaran klien unrespon, kontraktur jari-jari, tampak sianosis pada ujung jari, pupil dilatasi saat diberi rangsang cahaya. Hitam. Oke. Seandainya di sini ada pilihan putih, masih tetap hitam? Hitam. Putih. Kalau di sini hitam. iya, betul. Jadi masih tetap hitam. Kenapa? Karena sudah jelas, sudah ada tanda-tanda mati klinis. Ya, pintar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini singkat ya. Ini saya ambil dari uji kompetensi kemarin. Ini singkat pertanyaannya, tetapi banyak yang salah. Jawab. Merah. Apakah label yang tepat untuk korban bencana tsunami dengan kondisi ares dengan kepala terpenggal serta ekstremitas yang hancur? Apa, Bu? Merah. Merah. Ada yang jawab merah. Siapa lagi? Siapa yang tadi yang jawab merah? Hitam. Saya, Pak Adi. Ibu siapa tadi merah? Nur Jamilah. Nur Jamilah. Baca baik-baik dulu soalnya, Bu. Oh iya, ada aresnya ya. Ada aresnya ya Bapak Ibu ya. Kepala terpenggal ya, Pak Adi ya. Ya, betul, Bu. Jadi ingat-ingat, Bu, tanda-tanda kematian. Kalau Hitam, sudah ya. ada tanda kematian berarti hitam. Ya, seandainya di soal ini tidak ada ares, hanya kepala terpenggal dan ekstremitas hancur, kemudian di pilihannya ada putih, maka jawaban yang paling tepat adalah Putih. putih. Ya. Kita lanjut ya. Ya, sekarang kita masuk triase prehospital atau biasa orang kenal itu triase bencana ya. Jadi triase yang digunakan untuk kasus-kasus di luar rumah sakit biasanya adalah kasus-kasus disaster atau bencana. Nah, di sini juga saya rangkum sama warna hijau dan sebagainya. Hanya Bapak Ibu ingat kalau triase prehospital skala prioritasnya itu beda. Kalau rumah sakit tadi kita dahulukan yang merah terlebih dahulu untuk ditolong, ya, baru yang kuning, baru yang hijau, terakhir yang hitam. Ya. Kemudian kalau di bencana itu kebalikannya Bapak Ibu. Yang pertama ditolong itu adalah yang warna hijau, yang angka harapan hidupnya itu masih tinggi. Kemungkinan untuk hidupnya itu masih sangat besar. Jadi dia diprioritaskan yaitu warna hijau. Kemudian warna kuning dan warna merah justru di bagian belakangan karena angka harapan hidup, kemungkinan untuk hidupnya itu kecil ya, baru yang terakhir adalah pasien yang sudah meninggal. Jadi ingat-ingat pesan saya ini, ingat bahwa triase bencana dan triase hospital yang membedakan adalah kalau di triase rumah sakit yang kita prioritaskan adalah label merah, kuning, hijau dan kemudian hitam. Sedangkan kalau di disaster kebalikannya, yang kita prioritaskan adalah label hijau, kemudian kuning, dan warna merah. Kenapa? Karena prinsip dari penanganan kasus bencana adalah untuk menyelamatkan orang dalam jumlah yang sangat banyak dan yang masih memiliki harapan hidup yang paling tinggi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat-ingat itu kuncinya, karena biasa juga itu muncul. Dia lihatkan mana perbedaan antara pre-hospital sama hospital. Nah, ini saya sudah rangkum contoh-contoh kasus yang general yang terjadi pada triase pre-hospital atau triase bencana. Untuk merah itu biasanya tidak dapat bangun sendiri dan tidak dapat mengikuti perintah sederhana. Ya, ciri khasnya perawat triase itu kan biasanya dia memberikan perintah sederhana. Bu, coba angkat tangan.
Bu coba angkat tangannya, dia tidak bisa angkat, itu namanya tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Atau Bu coba kedipkan matanya, tidak mengangkat perintah sederhana. Ya, jika Ibu mendengar suara saya, coba gerakan apapun yang bisa Ibu gerakan. Itu contoh memberikan perintah sederhana. Namun dia tidak mampu lagi untuk mengikuti perintah sederhana tersebut. Itu label merah. Kemudian ciri khas berikutnya adalah kalau di bencana itu dikasih label merah, nafasnya itu di atas 30 kali per menit atau kurang dari 10 kali per menit. Jadi dia takikardi dan bradikardi. Ya, takikardinya itu harus di atas 30 kali per menit, bradikardinya itu harus kurang dari 10 menit. Ya, jadi kalau pernapasannya sudah di atas 30 kali per menit, langsung Ibu kasih pita merah. Ya, di lengannya baru jalan lagi. Kemudian napas tidak spontan kecuali airway dibuka. Ya, maksudnya pernapasannya itu tidak spontan ketika dia tidak ditolong atau tergeletak di tanah, tapi menjadi spontan ketika Bapak Ibu itu melakukan tindakan misalnya jaw thrust, head seal, chin lift, atau mungkin memasakkan neck plug seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah korban tidak teraba nadi radialis, tetapi ia bernapas. Ya, tidak teraba ini nadinya. Nadi radialisnya kan ini nadi radialis. Ketika Ibu raba, Bapak Ibu raba, itu tidak teraba, akan tetapi dia masih bernapas. Itu masih kategori merah. Kemudian capillary refill-nya itu justru lebih dari 2 detik, dan yang terakhir itu tidak sadarkan diri. Ya, ini sudah sangat singkat. Ini yang sering-sering muncul saja. Ini 2 kali baca, saya yakin Bapak Ibu sudah puas. Kemudian untuk kuning, korban tidak bisa bangun sendiri, kemudian membutuhkan bantuan orang lain untuk bergerak, perdarahan yang tidak terkontrol, bernapas kurang dari 30 kali per menit, dan lebih dari 24 kali per menit. Radialisnya teraba dan capillary refill-nya kurang dari 2 detik, kesadaran menurun, dan dapat mengikuti perintah sederhana. Biasanya dia mampu mengedipkan mata, menggerakkan salah satu jarinya, dan sebagainya. Untuk hijau dapat bangun sendiri, bergerak ke arah yang ditentukan. Biasanya untuk hijau ini ciri khasnya ketika perawat bencana memberikan instruksi bagi para korban yang mendengar suara saya, silakan mendekat ke saya. Maka mereka itu akan berbondong-bondong, meskipun ada yang menyeret-nyeret kakinya, ada yang merangkak, tetapi mereka menuju ke arah suara tersebut. Itu salah satu ciri khas bahwa dia label hijau kalau di bencana. Hitam adalah korban yang tidak bernapas dan sudah meninggal. Ya, saya kira ini jelas. Kita langsung masuk contoh soal ya Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Belum, Pak Di. Belum. Oke, kita masuk contoh soal ya Bapak Ibu ya. Saat Anda ditugaskan menjadi perawat triase pada lokasi bencana, Anda dihadapkan pada 4 tipe korban, yaitu korban 1, mengalami laserasi pada daerah temporalis dan histeris meminta tolong. Korban 2, tampak hipersaliva pada daerah mulut dan fraktur tibia sinistra. Korban 3, badan terpenggal dan usus keluar. Korban 4, mengalami multiple trauma dan fraktur pada daerah femuralis sinistra. Korban manakah yang berlabel merah pada kasus di atas? Berlabel merah, masih sama ini. Kalau hanya masalah label sama antara hospital sama pre-hospital. Dan sudah jawab? B, korban nomor 2. Siapa ini? Rasyad Hakim, korban nomor 2. Ya, siapa lagi warna merah yang? Apa ciri khasnya warna merah tadi? Keyword-nya, kata kuncinya untuk kategori merah apa Bapak Ibu? Ingat-ingat. Baru 1 orang yang jawab. Ada lagi yang lain? Ibu Nur, mana Ibu Nur? Apa jawabannya Bu Nur? Bentar, Pak Di. Ya? Sebentar ya, oke. Kayaknya yang korban 4. Korban 4. Oke, kenapa korban 4 Bu Nur? Apa kata kuncinya Bu Nur untuk korban warna merah? Itu dulu, fokus di situ dulu. Kata kunci warna merah apa? Dia mengalami gangguan airway, breathing, dan sirkulasi. Nah,
Dari keempat itu, kira-kira mana yang memungkinkan atau yang terindikasi dia mengalami gangguan airway, breathing, ataupun sirkulasi? Ini tipis sekali, ini pintar ini yang buat soal. Ini saya ambil di uji kompetensi yang kemarin. Ya, butuh ketelitian. Ya, Korban Ya. dua. betul. Siapa yang jawab 2 tadi? Betul ya? Jadi jawabannya itu 2. Apa kata kuncinya Bapak Ibu? Apa yang menandakan bahwa ada masalah di airway, breathing, atau sirkulasi? Tanpa hipersalip Pak pada daerah mulut. Betul. Berarti yang bermasalah apanya Bu? Airway? Airway. Betul. Ya, jadi jawabannya adalah korban nomor 2. Jadi seperti itu Bu kalau menjawab. Ketika ada pertanyaannya, lihat label apa yang dia tanyakan. Ketika dia tanyakan merah, langsung ingat kata kuncinya. Oh, kalau merah itu harus ada gangguan airway, breathing, sirkulasi. Maka Ibu sisa cari tuh dari semua korban itu mana yang airway-nya terganggu, mana yang breathing-nya terganggu, atau mana yang sirkulasinya terganggu. Saya yakin jawabannya pertama. Korban dua. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Jadi jawabannya korban 2 ya. Ya, ini ya. Saat Anda ditugaskan menjadi perawat triase di lokasi bencana, Anda dihadapkan pada 4 tipe korban, yaitu korban 1 mengalami laserasi, korban 2 tampak hipersaliva di mulut dan fraktur, kemudian korban 3 badan terpenggal, korban 4 mengalami, soalnya sama saya tadi, mengalami multiple trauma untuk soal kasusnya. Nah, yang membedakannya adalah pertanyaannya. Dia tanyakan bagaimanakah susunan prioritas penyelamatan pada kasus bencana tersebut. Nah, ini susunan prioritas berdasarkan triase bencana, Bapak Ibu. Triase bencana itu biasa kita kenal dengan START. Ya, ada yang sudah bisa jawab? Yang 1, 4, 2, dan Ini tadi kok ada ribut-ribut? 1, 2, 4, 3. Oke, ada yang jawab 1, 2, 4, 3. 4, 3. Oke, ada yang jawaban yang lain? Ada yang jawab yang lain? Jawabannya adalah apa, Bu? C. Ya. 1, 4, 2, 3 ya. Bagus, pintar ya. Jadi betul Bapak Ibu, jawabannya adalah C. Nah, ini akan menjadi berbeda ketika yang dia tanyakan, ketika nanti dia tanyakan settingnya di rumah sakit. Kalau settingnya di rumah sakit Bapak Ibu, kira-kira urutannya seperti apa? 4, 1, 3. Masih ada yang lain? 4, 2. Kalau rumah sakit 4, 2, 1. 4, 2, 1. belum, masih ada yang lain? 4, 2, 3, 1. Masih ada yang lain. Jadi kita cari dulu yang merah. Kan kalau rumah sakit ingat-ingat diprioritaskan yang merah. Yang merah adalah 2. Kemudian kuning yang mana? Yang 4. 3, 1. 3, 1. No, 3 terakhir. 3 terakhir. Ya. Jadi 2, 4, 1, 3. Betul. Jadi 2, 4, 1, 3. Karena 2 itu merah, 4 hijau kuning, 1 itu hijau, dan 3 adalah meninggal. Ya Bapak Ibu ya. Atau hitam, bukan meninggal, hitam labelnya ya. Seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini jelas, mudah-mudahan nanti saya share ya materinya. Nah, sekarang pokok bahasan yang terakhir untuk saya. Kenapa ini saya anggap penting? Karena ini selalu muncul dan masuk pada semua kategori departemen keperawatan. Maternitas masuk, anak masuk, risetnya masuk, manajemen keperawatannya masuk, gadar masuk, jiwa masuk. Ya, dan ini tidak pernah absen, yaitu prinsip etik dalam pelayanan keperawatan. Jadi diingat-ingat ya Bu, prinsip etik ini tidak ada cara lain. Ibu harus mampu mengetahui definisi dari tiap-tiap prinsip etik. Tidak perlu sama persis definisinya, ambil kata kuncinya saja ya Bapak Ibu. Di sini ada
ada sekitar berapa ya? 9 kata kunci, 9 prinsip etik dalam pelayanan keperawatan. Prinsip etik yang pertama itu adalah prinsip autonomi atau otonomi. Apa itu prinsip otonomi? Ingat-ingat, prinsip otonomi ini adalah hak yang dimiliki pasien untuk menolak maupun untuk menyetujui dilakukan tindakan. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsip otonomi itu haknya pasien. Dia akan menolak tindakan yang Bapak Ibu tawarkan atau dia menyetujui tindakan yang Bapak Ibu tawarkan atau yang Bapak Ibu akan lakukan. Itu masuk otonomi. Ya. Kemudian ada prinsip yang kedua yaitu prinsip benefisiensi. Benefisiensi ini artinya ibu berbuat baik atau melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat buat pasien. Itu masuk benefisiensi. Ya, misalnya seperti apa hal-hal baik yang dilakukan kepada pasien. Misalnya Bapak Ibu ketika sudah melakukan observasi dan tindakan-tindakan keperawatan di akhir pertemuan atau interaksi itu Bapak Ibu selalu bilang seperti ini. Bapak, Ibu, saya sudah melakukan tindakan keperawatan, jadi kalau masih ada hal-hal atau keluhan lain atau hal-hal yang perlu kami bantu, silakan hubungi atau perintahkan anaknya untuk menghubungi kami di nurse station atau menekan tombol nurse station yang ada di bagian kepala Bapak Ibu. Itu salah satu berbuat baik atau benefisiensi kepada pasien. Ya. Kemudian yang kedua adalah justice. Justice itu adalah prinsip keadilan. Apa maksudnya prinsip keadilan di sini? Artinya Bapak Ibu itu tetap memberikan pelayanan yang sama, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 maupun VIP. Ibu tetap melakukan pelayanan yang sama, baik untuk suku Muna, suku Buton, suku Jawa, suku Sunda, pelayanannya sama Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan. Itu namanya prinsip justice. Ini selalu muncul ini. Kemudian yang prinsip berikutnya adalah non-malefisiensi. Non-malefisiensi ini adalah prinsip yang Bapak Ibu lakukan pada saat memberikan asuhan keperawatan itu yang tidak merugikan pasien. Ya, ingat ya, yang tidak merugikan pasien, non-malefisiensi yang tidak merugikan pasien. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika ada pasien diabetes mellitus, ya, kemudian dia tira baring di rumah sakit, apa yang Anda lakukan? Miring kiri, miring kanan setiap 30 menit. Tujuannya adalah untuk mencegah ulcus decubitus. Itu salah satu prinsip non-malefisiensi, tidak merugikan pasien atau tidak membahayakan pasien. Kemudian ada confidentiality. Confidentiality ini, ingat ya, confidentiality itu adalah prinsip kerahasiaan. Ya, jadi prinsip kerahasiaan, melindungi rahasia-rahasia daripada pasien untuk tidak disebarluaskan ke siapapun. Itu adalah prinsip confidentiality. Ya, ingat ya, kerahasiaan. Uji hukum yang lalu ini muncul ya. Kalau yang hukum pasti masih ingat. Prinsip ini muncul bahkan di 2 pertanyaan ya. Nanti saya berikan contoh soalnya. Kemudian ada prinsip veracity. Veracity ini adalah kejujuran kepada pasien ya. Jadi kejujuran daripada perawat itu adalah prinsip veracity ya. Jujur dalam memberikan asuhan keperawatan. Kemudian ada fidelity. Fidelity itu adalah menepati janji. Ini prinsip yang harus diterapkan juga dalam pelayanan keperawatan. Contohnya apa? Misalnya Bapak Ibu sudah kontrak waktu. Biasanya kasusnya seperti itu. Sudah melakukan kontrak waktu tapi lupa karena padatnya kegiatan. Sementara pasien menunggu apa yang Ibu sudah janjikan. Itu melanggar prinsip fidelity atau menepati janji. Jadi soalnya itu seperti itu saja. Kemudian yang terakhir itu adalah belum terakhir, kebebasan atau freedom, yaitu perilaku tanpa tekanan dari siapapun pada saat Anda melakukan asuhan keperawatan. Paham ya? Jadi freedom itu bukan kebebasan pasiennya dibebaskan dan sebagainya, atau kebebasan ibu untuk melakukan apa yang ibu inginkan. Jadi kebebasan yang dimaksud ini adalah Bapak Ibu melakukan praktek asuhan keperawatan yang profesional sesuai kode etik tanpa ada siapapun yang mampu mengintervensi Bapak Ibu untuk kepentingan apapun. Jadi ibu patokannya adalah kode etik keperawatan. Jadi freedom ini, kebebasan ini, kata kuncinya adalah melakukan praktek asuhan keperawatan, bebas melakukan
praktek asuhan keperawatan yang profesional sesuai kode etik tanpa ada intervensi dari manapun, ya, entah itu dari pejabat, dari siapapun yang mengintervensi Bapak Ibu untuk menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar profesional kode etik keperawatan. Itu yang dimaksud dengan kebebasan untuk standar freedom. Dan standar yang terakhir adalah akuntabilitas. Artinya Bapak Ibu itu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, ya. Jadi saya ulangi lagi, akuntabilitas kata kuncinya adalah tanggung jawab, bertanggung jawab, bekerja secara profesional dan tanggung jawab. Kemudian freedom atau kebebasan kata kuncinya adalah bebas memberikan asuhan keperawatan yang sesuai kode etik tanpa ada tekanan dan intervensi dari siapapun. Kemudian ada fidelity. Bapak Ibu itu selalu menepati janji yang telah diberikan kepada pasien terkait pemberian asuhan keperawatan. Kemudian veracity itu kejujuran dalam menyampaikan data kepada pasien itu harus jujur. Kemudian kerahasiaan, ada data-data tersebut yang Bapak Ibu harus jaga kerahasiaannya, data-data pasien yang sudah Bapak Ibu ketahui. Kemudian tidak merugikan. Jadi tindakan yang Bapak Ibu berikan tidak memberikan kerugian atau tidak menimbulkan masalah baru pada pasien selama dia mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian justice, ingat justice ini selalu muncul prinsip pemberian pelayanan yang adil, Bapak Ibu. Tidak membedakan suku, budaya, ekonomi, status sosial, dan sebagainya. Kemudian beneficiency itu berbuat baik kepada pasien. Dan yang terakhir otonomi, ingat otonomi ini adalah hak-hak pasien untuk menolak ataupun menerima tindakan yang akan diberikan kepadanya. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya tidak banyak. Karena ini sudah jam berapa ini? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Raise hand saja. Tidak ada ya? Atau jangan-jangan sinyal saya sudah putus, Bapak Ibu? Masih kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, kedengarannya. Nanti kita diskusi ya di akhir ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita sama-sama sharing. Oke, kita masuk contoh soal terakhir. Contoh-contoh soal terakhir. Ya. Sorry. Seorang perawat akan melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang terbagi dalam beberapa kelas perawatan. Perawat memberikan pelayanan prima dengan penuh senyum pada pasien yang berada pada kelas VIP dan kelas 1. Namun pada pasien kelas 2 dan kelas 3, perawat jarang berinteraksi, menanyakan keluhan ataupun mengunjungi kamar pasien, kecuali saat keluarga datang melapor ke ruangan jaga perawat. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Gampang ini. Justice. Justice. Jadi adil ya. Insya Allah mudah-mudahan ini muncul. Ya, jadi jawabannya adalah C. ya, C. Pintar. Bagus ya. Jawabannya adalah justice. Ya, contoh soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 68 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan hemiparesis sinistra sejak 4 hari yang lalu. Hasil pengkajian, kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah sinistra bernilai 2. Tampak lemah dan sulit menggerakkan tangannya, tekanan darah 160/100 mmHg. Perawat merencanakan latihan room pasif dan telah membuat kontrak kunjungan. Namun karena kesibukan, perawat lupa dengan kontrak tersebut yang membuat pasien dan keluarganya menunggu terus-menerus. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Silakan Bapak Ibu. Non-efisien. Apa Bapak Ibu? Ada yang jawab nggak? Ada yang jeli enggak? Mudah-mudahan ada yang teliti. Fidelity. Harusnya fidelity tapi tidak Saya ada mau lihat ketelitian Bapak Ibu ini. Apa jawabannya? mengecoh. Fidelity. Ya, jadi jawabannya adalah Fidelity. fidelity. Ada di pilihan. Di sini tidak ada jawabannya. Ya. Jadi ini soal yang saya ambil dari UPOM yang tahun lalu, tapi ini dijadikan bonus di tahun yang lalu. Ya, jadi jawabannya adalah fidelity.
yaitu menepati Janji. janji. Ini jelas sekali ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini Iya. kan soal prinsip begini tidak usah baca pengkajian fisiknya, langsung cari prinsip-prinsip etik yang dilanggar Bapak Ibu. Ya, ini tidak perlu nih 4 hari yang lalu kekuatan otoksistermitas, ini hanya untuk membuang-buang waktu Bapak Ibu dalam membaca soal, ya. Jadi kata kuncinya adalah perawat ini lupa akan kontrak yang telah dibuat karena kesibukannya. Itu adalah fidelity. Fidelity. Ya. Jadi itu jawabannya apa Pak? Kalau di situ kan nggak ada. Ya, Jadi jawabannya bonus. adalah fidelity. Ini kalau untuk UKOM bonus, tapi kalau untuk ujian apa ya? Ujian ASN tidak mungkin salah seperti ini karena ada tim yang meneliti yang apa ya? Yang teliti ya Bapak Ibu ya. Oh Jadi iya. ini fidelity. Nanti sebelum saya share, ini saya akan masukkan fidelity biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Ini Iya. saya ambil langsung dari uji kompetensi yang tahun lalu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Iya Pak. Paham kan? Jadi yang bisa jawab fidelity tadi berarti dia sudah paham karena sudah teliti. Meskipun tidak ada jawabannya di sini, dia bisa teliti. Ya, seperti jadi jawabannya saya ulangi adalah fidelity. Ya, soal nomor 11. Seorang laki-laki masuk UGD karena tidak mampu mengeluarkan urin dan nyeri pada simfisis pubis. Perawat UGD memberikan tindakan pemasangan kateter tanpa memasang sampiran. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Justice. Non-maleficiency. Non-maleficiency, ada yang lain? Malefisiensi, ada yang lain? Diteliti Bapak Ibu. Kerahasiaan. Yes, kerahasiaan. Confidentiality. Jawabannya adalah? Confidentiality. Confidentiality. Jadi tidak ada jawaban ini ya? Nggak ada Pak. Ya. Jadi ini sengaja saya ingin melihat ketelitian Bapak Ibu ya. Tapi nanti yang di-share itu adalah yang ada jawabannya Bapak Ibu biar Bapak Ibu tidak bingung. Ya, saya sudah share tadi ke Bu Fitri, jadi nanti dia share. Yang ada di Bu Fitri itu yang sudah ada jawabannya. Saya sengaja buat seperti itu biar Bapak Ibu teliti. Ya, kalau ada di dalam ini kan gampang Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah Confidentiality. Kenapa confidentiality? Karena prinsip Menjaga rahasia. Apa yang dia langgar Bapak Ibu? Tindakan apa yang dia langgar? Coba menutup sampiran. Pemasangan kateter tanpa pemasangan sampiran. Yes. Artinya orang lain juga bisa mengakses, bisa melihat ya Bapak Ibu ya, karena dia tidak pasang sampiran, privasi tidak terjaga, berarti dia melanggar etik kerahasiaan. Confidentiality ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Paham ya? Saya lanjut ya. Ya. Soal terakhir. Mudah-mudahan muncul ya. Seorang anak laki-laki datang ke RS untuk menjalani kemoterapi ke-6. Saat dikaji, pasien mengatakan mulai merasa jenuh dan bosan dengan pengobatan yang dijalaninya saat ini. Perawat kemudian melakukan interaksi dengan pasien dan memaksimalkan nilai serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Apakah prinsip etik yang sedang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? D. Beneficiency. Pinter. Jadi jawabannya adalah benefisiensi, yaitu berbuat baik pada pasien atau memberikan kebaikan kepada pasien. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya. Melakukan interaksi dengan pasien dan memaksimalkan nilai serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Betul. Jadi pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Itu sebenarnya tindakan yang dilakukan memberikan kebaikan atau manfaat pada pasien. Selesai Bapak Ibu. Kalau seperti itu Bapak jawab, insya Allah intinya Bapak Ibu tenang, ya jangan tergesa-gesa. Biasa yang membuat kita salah menjawab itu karena kita sendiri yang panik, tergesa-gesa dan sebagainya. Santai saja dalam menjawab soal dan persiapkan diri Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Ya sebelum saya kembalikan ke Bu Fitri, silakan jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya,
Saya rasa sudah tidak ada ya, mungkin sudah lowbat semua. Jadi ini Bapak Ibu, menurut pengelola bimbel, saya adalah pertemuan terakhir kali ini, tetapi saya selalu membuka akses untuk di HP saya ya Bapak Ibu, nomor WhatsApp saya yang bisa dihubungi. Silakan Bapak Ibu WA saya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita sama-sama saling menukar pengetahuan, saling sharing pengetahuan. Insya Allah saya akan membalasnya ketika Bapak Ibu bertanya lewat WA saya. Yang penting jangan tengah malam ke atas ya Bapak Ibu. Selama masih jam aktivitas, insya Allah saya akan merespon Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya kembalikan ke Bu Fitri, Bapak Ibu, saya selalu berdoa semoga kita semua selalu mendapatkan nilai barokah dari Tuhan terkait dengan kegiatan kita pada 3 kali pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya dijabah oleh Tuhan, amin. Dan semua peserta bimbel ini diberi kemudahan selama proses seleksi P3K. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan-kekurangan selama proses sharing knowledge yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, meskipun sudah selesai kegiatannya, ya jika kita bisa untuk selalu berdiskusi, silakan Bapak Ibu. Saya dengan terbuka selalu menerima WhatsApp dari Bapak Ibu. Insya Allah saya akan balas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya tertular dengan semangat Bapak Ibu untuk selalu belajar ya. Akhirnya saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini merupakan pertemuan ketiga kita bersama Pak Adi Triwut Jatmiko, Step Nurse MCAP. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas kesediaannya mengisi materi bersama kami sehingga sangat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kami juga mohon maaf dari fasilitator bila mana terjadi banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga ke depan kita masih bisa melakukan kerjasama yang baik dalam berbagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang keperawatan. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.